Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Judah. Kali ini kita akan mengupas,nya apakah Ustadz Franda itu Wahabi menurut kitab Tadmulu ini. Enggak ding, bukan itu. Tapi kita kali ini mau bahas fakta seputar menolak kedatangan Ustadz Franda ke Aceh gitu kan. Karena di channel ini saya akan bahas mengenai isu-isu tersebut, kenapa orang Aceh tidak menerima Ustadz Franda berceramah di Aceh, karena ada beberapa hal. Tidak hanya mereka saja, termasuk saya sendiri juga pernah merasakannya gitu kan, bahwa seperti tidak ada kenyamanan dalam jiwa ketika mendengar tausiah yang disampaikan gitu kan. Terutama sekali yang paling menyakitkan bagi kami orang Aceh gitu kan, karena saya ini orang Aceh. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa kami tidak bisa menerimanya gitu kan. Ada faktor yang sangat-sangat fatal menurut kami lihat, atau saya lihat sendiri dan saya dengarkan. Ada beberapa hal yang tidak bisa diterima di Aceh, karena lumrahnya di Aceh ini mazhabnya adalah Syafi'i. Makanya ketika Ustadz Abdul Somad itu datang ke Aceh, berulang kali diundang, ilmu yang disampaikan itu adalah bisa diterima oleh masyarakat Aceh gitu. Tentunya di sini yang pertama sekali saya akan membahasnya di ceramah-ceramah Ustadz Franda ini, yang paling fatal banyak sekali yang diucapkan oleh beliau kan. Yang pertama sekali masalah kunut subuh disampaikan juga gitu kan, bahwa tidak perlu kita kerjakan, itu dia sampaikan. Kemudian tidak boleh takjiah kan. Jadi hal itulah yang membuat masyarakat Aceh tidak menerima Ustadz Franda tersebut, karena itu statement yang sangat-sangat menyakitkan kami gitu kan. Kami tidak pernah mendengar dari nenek moyang kami bahwa ibu dan ayah Nabi Muhammad masuk neraka itu karena adanya hadis yang itu loh, ayahmu dan ayahku di neraka, itu ada hadis tuh, adanya hadis itu lemah gitu kan. Nah itu yang dipegang oleh mereka. Jadi kami harapkan kepada ustadz-ustadz yang sudah memiliki status Wahabi yang dituduh orang-orang sebaiknya tidak datang ke Aceh, karena kami tidak menerimanya. Dan kami tidak tahu juga siapa yang mengundang mereka, bisa jadi bukan orang Aceh gitu kan. Bisa jadi karena adanya penyudupan, atau maksudnya orang luar gitu yang tinggal di kota Banda Aceh, lalu dia mengundang gitu kan ustadz tersebut, karena mungkin ya sama-sama marganya atau apa gitu kan. Saya pikir itu bukan orang Aceh yang mengundang, karena kalau kami orang Aceh tidak mungkin mengundang ustadz yang melukai hati kami gitu. Karena saya sendiri sangat sedih dan tidak bisa tidur semalaman memikirkan ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW masuk neraka. Itu sedih kali lah, masa ibu Nabi kita masuk neraka gitu. Secara logika setelah disampaikan semua oleh guru ngaji kami bahwa tidak masuk akal bahwa ibu dan bapak Nabi Muhammad SAW itu berada di neraka, saya tidak bisa menerima. Saya pikir seluruh masyarakat Aceh tidak bisa menerima bahwa ibu dan bapak Nabi Muhammad SAW itu berada di neraka. Nah kami sudah diwanti-wanti sejak misalnya ketika saya pergi ngaji dulu, sudah dikatakan kalau ada orang tersebut yang mengatakan tentang Nabi Muhammad SAW baik keluarganya atau beliau, maka itu agamanya perlu dipertanyakan dan tidak patut untuk diikuti. Begitu pesan guru saya gitu kan. Itu pesan guru ngaji saya, begitu dikatakan. Karena kita sangat memuliakan Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin kita mengatakan bahwa ibu bapaknya masuk neraka, itu sangat sedih sekali. Coba bayangkan, seandainya Nabi Muhammad mendengarnya bagaimana itu? Kan sangat sedih lah beliau gitu. Masa dikatakan hal-hal tersebut yang sangat menyakitkan. Nah, faktor tersebutlah yang membuat masyarakat Aceh tidak menerima ustadz-ustadz yang menyandang status Wahabi, tidak usah datang ke Aceh. Saya langsung sampaikan tidak usah datang, karena capek saja nanti akan diusir gitu kan. Apalagi Ustadz Khalid Wasalamah, Ustadz Yazid yang ada bekas sholatnya tuh yang kita banget di sini gitu kan, tidaknya itu nggak usah datang ke Aceh. Memang tidak bakalan diterima gitu kan. Franda ada rame tuh, atau ustadz yang menyandang status Wahabi
saya pikir tidak perlu datang ke Aceh karena kami tidak menerimanya gitu. Otomatis akan diusir. Itulah faktor yang sangat kuat karena ketika kami pergi ngaji sudah dijelaskan semuanya. Jika ada Tengku ya kalau di sini, kalau ada ustadz-ustadz yang menyampaikan hal-hal mendetil ya seperti yang dikatakan bahwa ibu Nabi Muhammad dan ayah Nabi Muhammad itu adalah masuk neraka, itu jelas tanda-tanda orang tersebut adalah Wahabi gitu kan. Itu udah jelas dikatakan dari dulu lah. Jadi dari nenek moyang orang Aceh mungkin tidak pernah mendengar bahwasannya ibu Nabi Muhammad adalah masuk neraka. Itulah kalimat yang paling fatal apabila ada seorang ustadz yang mengeluarkan statement seperti itu. Itulah ciri-cirinya bahwa orang tersebut adalah Wahabi gitu. Kalau di Aceh gitu ya pendapatnya. Itu secara logika. Nah, kalau bukti fisik yang mereka yang dikatakan oleh ustadz kami itu adalah oleh Tengku kami itu mereka nggak pernah rambutnya tumbuh sangat sedikit botak, selalu lebih panjang jenggot daripada rambutnya begitu ya. Itu ciri-ciri khususnya gitu. Jadi saya harapkan di video ini buat teman-teman yang udah nonton silahkan di subscribe ya, di komen, di like tentunya. Seperti yang saya katakan, kalau saya biasa saja sih, tidak, cuman saya klarifikasi apa namanya, saya susah kali ngucapin kata-kata ini, klarifikasi kenapa Ustadz Franda diusir di Aceh gitu. Itulah faktor yang paling utama Ustadz Franda diusir. Jadi kalian udah tahu semuanya. Jadi sebenarnya begini ya, kalau ada orang mengatakan nggak apa-apa, kita dengerin aja, kita ambil hikmahnya gitu kan. Ya kalau memang orang ini nggak mau dengar kan nggak mungkin kita ambil hikmahnya ya. Kalau di YouTube kita nonton tentunya kita tidak bisa mengusirnya, itu kan hak orang diupload ke situ gitu. Jadi nggak bisa, paling di komen saja di bawahnya begitu ya. Jadi cukup sekian dulu video ini, nanti jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa pokoknya di subscribe supaya channel YouTube kita lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video atau konten-konten lebih menarik lagi. Nah, kalau ada ide-ide dari kalian buat saya, silahkan di komen di bawah saya buat video apa. Tentunya jangan suruh buat video prank karena saya anti prank ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.